Assalamualaikum, saya Irawan Taruna, peserta Latsar CPNS Angkatan 61 tahun 2022, Provinsi Kalimantan Utara. Kali ini saya akan membawakan video dengan tema Aku, Smart ASN, dan Instansiku. Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara berlokasi di Kantor Gubernur Kalimantan Utara, lantai 3, yang beralamat di Jalan Kolonel H. Sutaji nomor 1 Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara. Sebelumnya, Biro Pengadaan Barang dan Jasa tergabung di Biro Pembangunan dan baru secara resmi dibentuk pada tanggal 31 Maret 2022. Dalam melaksanakan tugasnya, Biro Pengadaan Barang dan Jasa menyelenggarakan fungsi sebagai berikut. 1. Penyiapan perumusan kebijakan daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa. 2. Penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa. 3. Penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa. Dan 4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh asisten perekonomian dan pembangunan. Visi dan misi instansi. Sebagai bagian dari Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara, Biro Pengadaan Barang dan Jasa memiliki tugas untuk membantu mewujudkan visi dan misi pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Adapun visi pemerintah Provinsi Kalimantan Utara yaitu terwujudnya Provinsi Kalimantan Utara yang berubah, maju, dan sejahtera. Untuk mewujudkan visi tersebut, maka telah ditetapkan misi yang akan dilaksanakan, yaitu 1. Mewujudkan Kalimantan Utara yang aman, nyaman, dan damai melalui penyelenggaraan pemerintahan yang baik. 2. Mewujudkan sistem pemerintahan provinsi yang ditopang oleh tata kelola pemerintah kabupaten atau kota sebagai pilar utama secara profesional, efisien, efektif, dan fokus pada sistem penganggaran yang berbasiskan kinerja. 3. Mewujudkan pembangunan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, kreatif, inovatif, berakhlak mulia, produktivitas, dan berdaya saing dengan berbasiskan pendidikan wajib belajar 16 tahun dan berwawaskan. 4. Mewujudkan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam dengan nilai tambah tinggi dan berwawasan lingkungan yang berkelanjutan, secara efisien, terencana, menyeluruh, terarah, terpadu, dan bertahap dengan berbasiskan ilmu pengetahuan dan teknologi. 5. Mewujudkan peningkatan pembangunan infrastruktur pedesaan, pedalaman, perkotaan, pesisir, dan perbatasan untuk meningkatkan mobilisasi dan produktivitas daerah dalam rangka pemerataan pembangunan. 6. Mewujudkan peningkatan ekonomi yang berdaya saing dan mengurangi kesenjangan antar wilayah serta meningkatkan ketahanan pangan dengan berorientasi pada kepentingan rakyat melalui sektor perdagangan, jasa, industri, pariwisata, dan pertanian dalam arti luas dengan pengembangan infrastruktur yang berkualitas dan merata serta meningkatkan konektivitas antar kabupaten atau kota. 7. Mewujudkan kualitas kerukunan kehidupan beragama dan etnis dengan berbagai latar belakang budaya dalam kerangka semangat kebinekaan di Provinsi Kalimantan Utara. 8. Mewujudkan ketahanan energi dan pengembangan PLTA serta energi terbarukan dengan pemanfaatan potensi daerah. 9. Mewujudkan peningkatan kualitas kesetaraan gender dan milenial dalam pembangunan. 10. Mewujudkan perlindungan dan pemberdayaan koperasi dan UMKM. 11. Mewujudkan Kalimantan Utara yang aman, nyaman, dan damai melalui penyelenggaraan pemerintahan yang baik. 12. Meningkatkan kinerja pembangunan dan investasi daerah dengan melibatkan pengusaha dan investor lokal serta nasional. 13. Memberi bantuan pengembangan sektor produktif dan potensi strategis di setiap desa dan kelurahan melalui pengembangan produk lokal masing-masing kabupaten atau kota. 14. Mewujudkan pembangunan yang berbasiskan RT atau komunitas dalam upaya gerakan membangun desa menata kota, serta memberi bantuan keuangan kepada kabupaten atau kota sebagai pilar provinsi sesuai kemampuan APBD setiap tahun. 15. Mewujudkan Tanjung Selor menjadi DOB atau Daerah Otonom Baru sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Utara, serta beberapa DOB yang telah diusulkan yaitu Kota Sebatik, Kabupaten Kabudaya, Kabupaten Krayan, dan Kabupaten Apokayan.
Struktur organisasi. Biro Pengadaan Barang dan Jasa dipimpin oleh seorang kepala biro dan dalam menjalankan tugasnya membawahi 3 bagian, yaitu bagian pengelolaan barang atau jasa, bagian pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, bagian pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa. Saat ini saya diperbantukan di bagian pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa, yaitu di subbagian pembinaan kelembagaan pengadaan barang dan jasa. Subbagian pembinaan kelembagaan pengadaan barang dan jasa mempunyai tugas 1. Menyusun bahan rencana anggaran dan program kerja subbagian pembinaan kelembagaan pengadaan barang dan jasa sesuai tugas pokok dan fungsinya agar dapat mewujudkan keterpaduan dan keserasian kerja. 2. Menyusun bahan pedoman teknis pelaksanaan tugas subbagian pembinaan kelembagaan pengadaan barang dan jasa sesuai tugas pokok dan fungsi agar dapat mewujudkan keterpaduan dan keserasian kerja. 3. Melaksanakan pengelolaan dan pengukuran tingkat kematangan unit kerja pengadaan barang dan jasa atau UKPBJ. 4. Melaksanakan analisis beban kerja unit kerja pengadaan barang dan jasa. 5. Melaksanakan pengelolaan personal unit kerja pengadaan barang dan jasa. 6. Mengembangkan sistem insentif personal unit kerja pengadaan barang dan jasa. 7. Memfasilitasi implementasi standarisasi layanan pengadaan secara elektronik. 8. Mengelola dan mengukur kinerja pengadaan barang dan jasa pemerintah. 9. Melaksanakan sistem pengendalian intern. 10. Membagi tugas kepada bawahan agar operasional pelaksanaan tugas subbagian pembinaan kelembagaan pengadaan barang dan jasa dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan sasaran yang ditetapkan. 11. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan subbagian pembinaan kelembagaan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang sesuai tugas pokok dan fungsinya agar pelaksanaan kegiatan dapat terlaksana dengan baik. Dan 12. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Untuk memastikan kinerja pelaksanaan tugas menjadi lebih baik dalam perwujudan Smart ASN, beberapa hal yang harus dilakukan yaitu 1. Peningkatan kecakapan digital, dilakukan pengembangan kompetensi digital baik dari hardware maupun software hingga ke tahap menguasai. 2. Memahami dan menguasai etika bermedia digital. 3. Melakukan seluruh aktivitas bermedia digital berlandaskan pada nilai-nilai kebangsaan. 4. Senantiasa waspada terhadap keamanan digital, contohnya tidak menggunakan fitur save password dan tidak menggunakan flash disk secara sembarangan. Implementasi keempat kegiatan tersebut akan saya jadikan dasar untuk melakukan transformasi digital di beberapa tugas subbagian pembinaan kelembagaan pengadaan barang dan jasa. Sehingga tugas-tugas seperti analisis beban kerja, pengelolaan personel dan sistem insentif UKPBJ dapat dilakukan dengan mudah, efektif, dan efisien. Demikian yang dapat saya sampaikan tentang aku, Smart ASN, dan instansiku. Terima kasih telah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.